Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, ini baru masih yang datang dari SMKN 1 Kuanyar ya. Boleh dinyalain dulu dong mic-nya. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Sapa-sapa dulu. Bu Hatim biasanya hadir. Ini saya masih punya utang ke teman-teman SMK Kuanyar nih. Database-nya mungkin mudah-mudahan minggu ini yang coding tahun lalu saya beresin jadi sertifikat bisa di-download insya Allah minggu depan. Ini Kuanyar ini sekolah pertama yang join SMK Coding Pak Agung. Punya sejarah khusus lah saya dengan SMK Kuanyar. Kangen juga saya panas-panasan ke sana. Ya, jadi nanti hari ini kita bakal ngobrol banyak, sharing-sharing mengenai pengenalan dasar-dasar UI UX, tentunya berhubungan dengan desain. Di tengah-tengah kita juga udah hadir nanti narasumber kita, pembicara kita, Kang Afif Syaifullah. Beliau ini sebagai, boleh diperkenalkan dulu Kang Afif? Ya, halo sebelum semuanya. Dimulai. Kenalin, saya Afif Syaifullah. Saya langsung kenalan itu, Kang. Ya, nggak apa-apa, sambil nunggu yang lain, Kang. Yalah ya. Di sini ada ini nggak, gamers nggak? Ya. Saya tanya dulu lah, ada gamers nggak? Soalnya kalau saya ini UI UX-nya lebih fokus di game. Ya. Jadi memang saya seorang UI UX designer di Erso Games ya. Jadi sebuah awalnya adalah sebuah tim, sekarang sedang merintis jadi sebuah startup ya. Bareng teman-teman saya juga kebetulan saya menjadi seorang UI UX designer di situ gitu ya. Jadi kegiatan sehari-hari saya ya kalau bikin game itu ya saya yang menyusun UI dan UX dari game yang dibuat oleh tim saya gitu ya. Siap, terima kasih Kang Afif. Tapi untuk lengkapnya nanti dulu ya Kang Afif, karena Siap. kita masih nunggu yang lain dulu nih. Kita siap Kang. Ini kita kemarin udah di hari Selasa juga Kang Afif, kita kemarin ngobrol-ngobrol tentang copywriting sama Copywriting. ya sama Kak Olga. Tapi kemarin ada info dari guru SMA di Kabupaten Kuanyar, Kabupaten ya Kuanyar, Kecamatan Kuanyar. Nah di Kecamatan Kuanyar katanya kemarin mati lampu, jadi internet semua juga pada mati, jadi nggak pada hadir. Padahal Kuanyar salah satu termasuk sekolah yang cukup aktif, banyak pesertanya. Kalau misalnya ada kelas-kelas gini, terus satu lagi ada lagi yang banyak lagi bakal banyak Kang Afif. Itu dari Seman Jeneponto. Oh ya, Jeneponto. Karena kemarin kan pas Jong Kreatif juga banyak juga tuh iya, dari banyak Jeneponto. banget. Ya sambil kita nunggu ya Kang Afif ya. Siap. Buat teman-teman semua,
tolong diikuti kelas ini karena nanti absensinya akan ada di tengah-tengah acara. Itu bersangkut pautan dengan sertifikat. Biasanya hadir juga guru-guru Kang Afid nanti. Ada guru-guru. Ini kalau nggak salah Pak Pri juga ada nih, ada Pak Pri. Selamat siang. Selamat siang Pak Pri. Punya siapa ini? Rasul duluan. Weh Rasul Mas, kan ini sana tuh gimana? Iya kan cuma itu. Weh Rasul. Ya sekarang. Iya. Yang pegang punya teman siapa? Enggak ada. Sama yang punya saya ada. Jadi Mas, kalau bisa. Bukan ya. Bukan dong. Bukan dulu. Yang yakin kan? Bukan dulu. Udah lagi. Kau belum tahu. Siapa? Udah bergelut di bidang desain berapa lama, Kang? Kurang lebih sekarang sih udah masuk ke 3 tahunan lah ya. Kurang lebih. 3 tahunan ngedesain ya. Hal yang bikin betah apa sih? Yang bikin betah. Kalau desain itu ya, karena kan sebetulnya saya juga latar belakangnya di IT juga. Jadi kalau bikin aplikasi ya, nah desain ini enak gitu ya, nggak berhubungan dengan error. Nah ini salah satu yang bikin saya betah gitu ya di desain gitu. Oh, jadi nggak ada errornya. Nah itu ya bedanya tuh. Nggak ada errornya, tapi banyak revisi dari klien ya. Nah itu Kang, itu juga sebetulnya jadi suatu masalah. Tapi ya kalau desain ini setidaknya kalaupun ada sesuatu yang jadi masalah, lebih Mungkin mudah bukan untuk masalah, lebih dicari. tepatnya. Bukan masalah, mungkin challenge yang sebenarnya happy Ya, problem kalau challenge, saya betul. melihatnya. Kenapa disebut Betul, happy problem? Karena
eh, ketika ada masalah tersebut artinya ada sesuatu yang bisa kita selesaikan kan. Betul, Jadi saya betul. beranggapan hal tersebut lebih ke challenge dan ya happy problem, karena kalau nggak ada masalah justru bingung ini nanti bakal kepake Iya, nggak desainnya kan gitu ya. betul. Dan kalau nanti kita ketemu sesuatu yang sama masalah, kita udah tahu jawabannya gitu. Nah, itu Oh makin siap, benar benar bagus benar. lagi. Oke, ini udah lumayan, kita mulai aja nggak apa-apa, Kang Afif. Kita Siap, siap. santai, nggak usah buru-buru. Jadi kita mulai dari perkenalan Kang Afif atau nanti mulai nyentuh-nyentuh desainnya seperti apa, lalu kita akan tanya jawab. Nanti mungkin juga Kang Afif ngasih contoh-contoh UX, UI sehingga adik-adik ini tercerahkan lah mengenai perdesainan duniawi ini ya. Karena Siap, perdesainan siap. akhirat susah kan kalau di sini ngobrolinnya ya. Siap, siap. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Kang Afif untuk sharing, untuk berbagi ilmunya sama adik-adik dari Jeneponto, dari Kuanyar, ini di daerah nih. Jadi kita akan buktikan bahwa adik-adik di daerah ini juga mau belajar hal-hal keren di dunia digital untuk mempersiapkan masa depan mereka. Saya pengen 5 tahun lagi adik-adik ini menjadi seseorang yang ngasih banyak manfaat dan ingat bahwa dulu untung saya belajar nih bareng Jong Kreatif. Akhirnya bisa sampai ke sebuah level yang masih manfaat banyak orang. Monggo Kang Afif. Siap, hatur nuhun. Terima kasih, Kang. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di webinar UI UX Fundamental ya. Di sini kita bakal belajar ya, atau berkenalan lebih tepatnya itu tentang dasar-dasar dari UI UX design, terutama untuk pemula gitu ya. Karena mungkin banyak juga yang belum tahu apa itu UI, apa itu UX gitu ya. Padahal UI UX ini sebetulnya ada di sekitar kita gitu, cuman kitanya aja yang tidak menyadari mungkin gitu ya, karena belum mengetahui. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Saya Apep Saipullah, saya kesehariannya adalah seorang UI UX designer di sebuah tim yaitu Bershow Games yang saat ini sedang em, merintis startup ya. Kita sedang coba untuk jadikan Bershow Games ini sebuah startup karena salah satu yang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah adalah ekonomi kreatif ya. Salah satunya adalah melalui games gitu. Jadi ya kita tahu bahwa Indonesia ini kan banyak banget gitu ya. Nah, di satu sisi kita pun ingin gitu ada tim atau sebuah perusahaan Indonesia yang juga bisa menyaingi produk-produk dari game yang berasal dari luar negeri gitu ya. Kemudian selain sebagai UI UX designer, saya juga adalah seorang asisten laboratorium di Teknik Informatika Universitas Pasundan ya di Bandung. Kalau di lab itu saya biasanya ngajarinnya coding ya, coding dan juga multimedia gitu ya. Jadi selain coding, saya juga ngajar desain gitu ya, ngajarin tentang tutorial bikin video di laboratorium itu gitu ya. Ngajarin juga pemrograman yang berbasis web gitu ya. Nah, kemudian saya juga menjadi mentor desain di Jong Creative Academy ya, yang batch pertama ya, yang dilaksanakan sekitar bulan Oktober yang lalu ya. Nah, kemudian kita coba cari tahu dulu ya, kita lihat dari sisi real world gitu ya, dunia nyata apa itu UI UX, terus juga kita belajar perbedaan di antara keduanya gitu ya. Nah, dari gambar ini nih, ini adalah sebuah gambar suasana di restoran gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, kita masuk nih ke sebuah restoran gitu. Nah, yang pertama kita lihat itu misalkan ada meja, ada kursi, ada misalkan ada piring, ada gelas gitu ya di sebuah restoran. Nah, apa yang kita lihat itu tanpa kita sadari itu adalah sebuah UI atau user interface. Apa yang ada di yang ditampilkan kepada kita secara visual itu disebutnya user interface. Kemudian ada juga user experience gitu ya di dalam restoran itu. Tanpa kita sadari ketika kita misalkan nih
duduk gitu ya, duduk. Kemudian pelayanannya ramah gitu ya. Terus misalkan makanannya datang, terus kita cobain, wah makanannya enak nih ya. Setelah kalau kalian selesai makan gitu ya, kalian merasakan sesuatu hal yang berbeda gitu. Oh ternyata ini makanannya enak. Nah itu pun salah satu contoh dari user experience. Atau lebih spesifiknya lagi dari sisi desain, contoh misalkan gitu ya, kalau kita ke restoran, lihat meja dan kursinya. Nah, mejanya ini ya, kan biasa kalau meja itu pasti lebih tinggi daripada kursi gitu ya. Nah, kalau misalkan ada restoran yang mejanya lebih rendah dari kursi, nah itu kalian bisa bayangin gitu ya. Mungkin kalian makan sambil jongkok atau sambil nunduk gitu ya. Nah, itu kan suatu user experience juga gitu ya. Sesuatu yang didesain gitu. Nah, user experience-nya tapi tidak baik gitu ya atau bad user experience. Jadi pengalaman pengguna pun apa sih ini gitu kan, restoran tuh ngapain sih? Nah, itu adalah contoh dari penerapan UI UX dalam real world gitu ya. Atau kalian misalkan nih kita masih di restoran gitu ya. Kalian baca menu. Nah, si menunya itu wah ini makanannya bagus nih tampilannya gitu ya. Terus ada namanya gitu kan, terus ada deskripsinya. Tapi di satu sisi juga kalian misalkan hanya melihat tampilan seperti itu aja gitu ya. Kalian nggak tahu nih harganya berapa. Pas kalian bayar, nah kan tahu-taunya harganya mahal. Misalkan kalian pesan nasi goreng, taunya nasi goreng harganya 500.000. Wah, itu kan kalian merasa kejebak gitu ya. Nah, itu bad juga tuh user experience-nya. Harusnya di menu itu tampilin aja gitu kan harganya gitu supaya kita yang mau makan pun tahu gitu. Oh, ini harganya segini gitu ya. Kita bisa menentukan gitu kita mau makan apa gitu. Itu sedikit contoh aja dari UI UX di dunia nyata. Sebetulnya masih banyak ya contoh-contoh yang lain. Tadi Kang Helmi pun di awal sudah membahas contohnya kalau kita ke toilet gitu ya. Misalkan baknya lebih rendah daripada kloset dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu contoh-contoh dari penerapan UI UX di real world. Nah, selanjutnya setelah kita tadi melihat di sekitar kita gitu ya, kita coba masuk ke pengertian dari UI dan UX design itu apa sih gitu ya. Nah, yang pertama, user interface design ini adalah sebuah proses yang digunakan oleh seorang desainer untuk membangun antarmuka suatu perangkat lunak atau perangkat digital yang berfokus pada penampilan atau style. Nah, di sini kenapa sih UI dan UX ini berfokusnya pada perangkat lunak atau perangkat digital yang memang gitu ya, di mana saat ini di era 4.0 kita tahu bahwa segala sesuatu kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget, yang namanya handphone gitu ya. Otomatis nih, ini jadi satu bidang yang betul-betul harus kita perhatikan lebih gitu ya, di mana ya kita tahu bahwa kadang-kadang kita juga kalau menggunakan suatu aplikasi tapi tampilannya misalkan nggak bagus ya kan, itu jadi suatu problem juga, jadi suatu masalah juga gitu ya. Sebentar. Ya. Oke. Nah, selanjutnya apa itu UX ya? Jadi UX ini adalah sebuah proses yang digunakan oleh desainer untuk membuat produk yang memberikan pengalaman yang bermakna gitu ya dan relevan bagi pengguna. Tadi contohnya gitu ya. Pengguna aplikasi ini bukan cuma menikmati tampilan gitu ya, tapi kita juga harus menikmati yang ada di dalam aplikasinya gitu ya, fitur-fiturnya atau misalkan kemudahan kita dalam mencari sebuah informasi gitu ya, kemudahan kita untuk menggunakan aplikasi tersebut gitu, itu pun harus dipelajari gitu ya atau dipertimbangkan kembali gitu. Oke, nah ini kalau biar lebih jelasnya gitu ya, perbedaan antara UI design dan UX design itu diibaratkan seperti otak kanan dan otak kiri gitu ya. Di mana kalau otak kanan itu kan fungsinya adalah untuk berpikir secara visual gitu ya. Kalau misalkan otak kiri itu lebih banyak berpikir secara logik atau matematik gitu ya. Nah, di sini pun sama, konsep UI UX kita ibaratkan sebagai
otak gitu ya. Di mana sebentar ini kok ada yang annotate. Mohon jangan dicoret-coret. Coba itu dihapus dulu. Bagaimana ini? Biar nggak bingung gitu ya. Salah ya. Mungkin dari Kang Agung bisa dibantu ya. Nah, di sini untuk UI sendiri itu berfokus pada visual design ya. Jadi tampilan visual yang ada di dalam sebuah aplikasi gitu ya. Nah, itu adalah ranahnya UI. Kemudian kalau misalkan kalian melihat bahwa aplikasi itu warnanya biru, warnanya merah. Nah, ini adalah bagian dari UI juga ya, menentukan warna dari sebuah aplikasi. Kemudian graphic designer, nah ini sudah jelas gitu ya, bahwa UI ini berhubungan dengan gambar gitu ya, berhubungan dengan semua yang berhubungan dengan grafik gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada layout. Layout ini kalau di UI itu adalah positioning ya, artinya posisi suatu komponen di dalam aplikasi gitu. Contoh misalkan kita menempatkan button, tadi kata Kang Helmi di awal, kenapa harus di kanan gitu ya, di kanan atas. Nah, itu bagian dari seorang UI. Nah, kemudian selain itu adalah yang dibahas adalah mengenai tipografi. Tipografi ini adalah pemilihan huruf ya, atau ilmu yang mempelajari tentang huruf gitu, tipografi ini. Nah, selanjutnya kalau dari sisi UX itu kita lebih banyak membahas mengenai interaksi yang terjadi di aplikasi tersebut. Karena kan ya udah jelas gitu kan, yang ditujunya adalah pengalaman pengguna yang baik gitu. Nah, di dalam aplikasi kan kita tahu interaksi itu kan, misalkan kita memencet sebuah tombol gitu ya, tombol sign in gitu. Nah, otomatis nih interaksinya harus benar gitu. Kalau kita klik tombol sign in ya otomatis kita harus masuk ke halaman home misalkan gitu ya. Nah, itu interaksi desain. Nah, kemudian ada wireframes dan prototypes. Nah, ini adalah suatu yang mungkin baru ya di kalangan yang bukan desainer atau UI UX designer. Jadi wireframes itu adalah gambaran kasar lah, kalau bisa dibilang ya, gambaran kasar dari sebuah aplikasi. Biasanya hanya bentuknya kotak-kotak aja atau hanya garis-garis aja. Nah, ini untuk selanjutnya dimodifikasi oleh seorang UI designer ya, diberikan warna, diberikan gambar, kemudian kata-katanya diganti gitu ya. Kemudian ada prototypes. Prototypes ini apa? Prototypes ini kalau misalkan si aplikasi atau desain aplikasinya itu udah jadi gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menggambarkan interaksi dan juga skenario dari aplikasi itu. Misalkan kurang lebih gini sih, kalau prototypes itu gampangnya ada gambaran aplikasinya gitu ya, udah jadi nih tampilannya gitu ya. Tapi nggak ada fungsinya gitu, nggak ada fungsi logiknya gitu. Hanya menggambarkan perpindahan antar halaman misalkan gitu ya, atau misalkan perubahan elemen dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada information architecture. Nah, ini sangat jelas bahwa seorang UX designer harus tahu gitu, menempatkan informasinya itu seperti apa, kemudian juga informasi yang harus ditampilkan itu seperti apa gitu ya. Nah, ini ranahnya UX designer. Kemudian ada user research. Nah, ini yang sangat penting di UX gitu ya. Kenapa sih? Ya kan namanya juga user experience ya. Yaitu adalah pengalaman pengguna. Otomatis dong yang jadi penggunanya yang harus kita research gitu. Apa yang di-research? Banyak banget gitu ya. Kalau dibahas di sini ya nggak mungkin bisa kebahas juga gitu ya. Mulai dari perilaku user, kemudian mood-nya user itu kayak gimana, kemudian juga user itu senangnya apa, user itu nggak senangnya apa sih gitu ya. Apa yang dia benci, apa yang dia sukai gitu ya. Kemudian ketakutan seorang user itu apa gitu kalau menggunakan suatu produk gitu ya. Dan juga alasan user mau menggunakan produk. Nah, itu banyak sekali tentang user research. Makanya saya tadi bilang kalau dibahas di sini kayaknya nggak mungkin kalau kita perdalam gitu ya. Nah, kemudian skenario. Skenario ini adalah memastikan bagaimana suatu aplikasi bisa berjalan gitu ya. Kalau tadi misalkan kita sudah mengisi untuk form login misalkan gitu ya. Misalkan kita mengisi username atau nama pengguna, kemudian kita mengisi password. Kalau kita klik button login,
skenarionya kan otomatis nih masuk ke aplikasinya. Kalau misalkan skenarionya salah, nah ini yang harus disalahin adalah UX designernya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada masalah yang sering dialami oleh seorang UI UX designer. Nah, ini ya, ini pengalaman pribadi ya. Jadi kalau diibaratkan kayak gambar ini ya, yang satu user experience itu jalannya jelek nih ya. Kita lihat nih. Tapi dia lebih cepat sampainya. Terus kalau user interface itu jalannya bagus, tapi langkahnya jadi lebih jauh gitu ya. Nah, ini jadi suatu hal yang selalu ada apa ya, kesenggangan atau masalah di antara seorang user experience dan user interface designer gitu. Nah, kalau saya untuk mengatasi hal ini ya kolaborasi lah ya antara seorang user experience designer dengan user interface designer. Nggak mungkin kalau misalkan kita nggak kolaborasi tapi pengen bikin satu produk yang utuh gitu ya, yang bagus gitu. Kuncinya kalau kayak gini adalah kolaborasi gitu ya, terutama dalam hal riset gitu. Risetnya harus benar-benar bareng-bareng gitu ya untuk menentukan oh aplikasi itu harus gini loh gitu ya. Kalau di game, nah ini ya kebetulan kan saya seorang UI UX designer game, kita bikin namanya game design dokumen. Nah, semua developer ya, termasuk yang jadi programmernya gitu ya, yang bikin logic gamenya, terus yang bikin karakter-karakter di gamenya, terus saya juga sebagai UI UX designer harus berpacu pada dokumen tersebut. Kalau diterima gitu ya desainnya. Oke, sebentar. Kita next coba masalah yang kedua. Nah, ini jangan dibaca yang tulisan lorem ipsum dolor itu ya. Baca aja yang berwarna. Tidak memiliki konten atau aset. Nah, terus ngapain dimasukin gitu ya yang lorem ipsum itu? Nah, lorem ipsum dolor sit amet ini adalah kata-kata yang sering ada di dalam sebuah desain UI UX yang mana dia nggak punya konten gitu. Bingung gitu mau masukin apa. Misalkan bikin UI UX untuk aplikasi traveling misalkan gitu ya, untuk kayak Traveloka misalkan gitu ya. Tapi dia nggak tahu nih, misalkan ada destinasi wisata, terus deskripsinya dia nggak tahu nih destinasi wisata itu tuh apa gitu deskripsinya. Nah, akhirnya dia memutuskan menggunakan kata-kata yang random gitu. Dan ini kalau kalian ketik aja di Google lorem ipsum itu pasti keluar gitu ya. Nah, dia masukin itu ya lorem ipsum dolor sit amet itu ya panjang gitu ya untuk mengganti. Nah, itu sesuatu hal yang nggak baik ya sebetulnya gitu ya dan masalah yang sering dialami gitu. Saya pun sama kadang-kadang aduh bingung nih masukin konten, aduh masukin aset apa gitu ya. Itu kan sesuatu hal yang memang kadang-kadang bukan ranah desainer juga kalau konten gitu ya. Itu udah ranahnya ke orang-orang yang memang berfokus di pembuatan konten gitu. Nah, ini kita bisa aja riset dulu gitu ya, untuk data sementara gitu. Kalau saya sih gitu ya. Misalkan di game belum ada asetnya nih, gambar si karakternya itu belum jadi nih sama 3D artisnya gitu ya. Nah, saya sih biasanya ambil dulu pakai misalkan gambar yang udah ada di internet atau misalkan kita juga bisa misalkan bikin sendiri dulu, tapi ya nggak usah bagus-bagus amat gitu ya, tapi yang penting ada lah gitu. Jangan sampai ya misalkan kita mau bikin menu select karakter gitu ya, tapi kita nggak tahu nih karakternya mau ditempatin di mana gitu ya kalau nggak ada aset gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Itu masalah yang sering dihadapi ya. Kemudian di sini UI UX designer itu bisa apa sih gitu ya? Kok kayaknya jadi suatu profesi yang sangat digandrungi akhir-akhir ini gitu ya. Nah, ini skill yang harus dimiliki gitu ya untuk menjadi seorang UI UX designer dalam merancang tampilan antarmuka suatu aplikasi. Nih, waduh banyak ternyata ya. Nih, yang pertama, kalau kita mau jadi seorang UX designer, ada soft skill dan hard skill. Soft skill-nya apa? Kolaborasi pasti. Nggak mungkin kalau UI UX designer itu nggak kolaborasi gitu.
kolaborasinya bukan cuma sesama desainer, tapi juga kita kolaborasinya sama programmer gitu ya. Terus sama kalau saya di game sama 3D artist gitu yang bikin karakter gamenya atau environment gamenya gitu ya. Terus kalau misalkan lebih jauh lagi kita berkolaborasi dengan vendor-vendor misalkan gitu ya. Ada dari luar organisasi yang kita saat ini sedang duduki gitu ya. Terus apalagi selain kolaborasi, komunikasi ya. Nah ini penting banget. Kadang-kadang kalau miskom itu ya tadi ya, yang satu jalannya bagus, yang satu jelek, tapi yang dipilih yang jelek itu karena lebih cepat gitu ya. Nah itu pentingnya kolaborasi dan komunikasi. Kemudian empati. Nah ini kalau jadi UI UX designer itu kalian harus berempati terhadap user. Jadi memposisikan diri gitu ya, memposisikan diri sebagai user. Kalau misalkan kalian mendesain, oh kalau menurut saya sih sebagai desainer ini bagus. Tapi kan menurut user itu belum tentu ya jadi sesuatu masalah ya di kemudian hari. Kita sebagai UX designer ya harus berempati dulu nih, pahami dulu tadi ya, balik lagi pahami usernya gitu ya. Terus kira-kira user sukanya apa gitu ya. Ya seperti itulah kurang lebih gitu ya. Kemudian curiosity. Curiosity ini adalah rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Jadi dia selalu belajar, terus menggali lebih dalam gitu ya. Apa yang diinginkan usernya gitu. Terus misalkan, oh sekarang lagi ada tren apa gitu ya. Nah dia terus menggali informasi tersebut. Kemudian critical thinking. Nah ini berpikir secara kritis gitu ya. Ini jadi satu skill yang wajib untuk seorang UX designer karena banyak sekali kemungkinan yang terjadi ketika kita melakukan desain gitu ya. Mungkin saja ada satu waktu desainnya nggak diterima sama klien gitu ya. Terus gimana cara memperbaikinya gitu ya. Nah ini di sini kita dituntut untuk berpikir kritis. Problem solving, udah jelas ya kan. Berangkatnya juga dari masalah nih. Kita mau bikin aplikasi gitu ya. Aplikasi itu kan untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalkan sekarang pandemi gitu kan, kita nggak bisa ke sekolah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah karena COVID ini gitu ya. Terus gimana belajarnya gitu ya? Masalahnya, oh ya udah kita bikin aplikasi nih gitu ya. Dia kan harus di situ berarti kemampuan problem solving-nya yang harus benar-benar diasah gitu ya. Kemudian hard skill-nya. Dari sisi hard skill itu user research tadi ya, belajar tentang usernya gimana, perilakunya gimana, kemudian juga user senangnya apa gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak banget tentang user research ini. Terus wireframing. Wireframing ini ya tadi ya untuk memposisikan suatu komponen secara awal gitu atau gambaran kasar dari aplikasinya gitu ya. Nah, kemudian ada prototyping tadi ya udah dijelasin juga bahwa prototyping itu adalah gambaran aplikasi tapi belum punya logik gitu ya. Udah ada desainnya udah bagus gitu tapi belum ada logiknya. Kemudian ada user dan usability testing. Nah ini ya kan kembali lagi ya kan lagi-lagi pengguna jadi yang utama di sini ya. Jadi seberapa hebat suatu aplikasi itu kalau kita udah melakukan testing kepada pengguna gitu ya dan juga ketergunaan aplikasi tersebut gitu. Kemudian ya tadi ada information architecture. Sebetulnya ini sudah dibahas tadi ya di perbedaan gitu. Ya sebetulnya tadi untuk perbedaan antara UI dan UX itu ya masuk ke skill-nya juga itu ya. Kemudian nah di sini ada UI designer. Kalau UI designer tuh harus ngapain aja? Sama collaboration and communication. Kolaborasinya sama siapa? Sama UX designer, sama stakeholder, sama misalkan sama programmer juga gitu ya, front end engineer gitu dan lain-lain. Kemudian empathy juga sama ya, posisikan diri sebagai pengguna juga, jangan mau bagus lah ini mah menurut saya, ya menurut orang lain belum tentu ya kan. Gitu. Kemudian adaptability. Nah, ini mampu beradaptasi ya karena kita tahu teknologi, aplikasi itu semuanya cepat banget. Hari ini teknologi A, besok belum tentu teknologi A yang dipakai gitu ya. Besoknya lagi belum tentu lagi apalagi gitu ya. Kita tahu bahwa ya perputaran teknologi ini sangat cepat, bahkan setiap detik selalu ada yang baru gitu ya. Kemudian creativity. Nah, ini
karena UI designer ini dia harus merancang tampilan. Mau nggak mau kreativitas itu harus dimiliki oleh seorang UI designer. Problem solving sama gitu ya. Problem solving juga ini suatu soft skill yang harus dimiliki oleh UI designer ya. Karena kadang-kadang nih ya kan kita bikin button gitu. Tapi buttonnya di mana aja kita nempatinnya gitu ya. Terus muncul nanti masalah gitu ya. Loh, kok ini gini gitu ya. Susah banget nih gitu. Usernya mau mencet buttonnya gitu ya. Nah, itu kan jadi suatu masalah yang harus diselesaikan oleh seorang UI designer. Kemudian nih, ada visual branding. Visual branding ini ya tadi ya berhubungan dengan warna, tulisan, kemudian juga berhubungan dengan apalagi misalkan bentuk gitu ya, dan lain sebagainya lah ya. Nah, dan ini visual branding ini jadi satu hal yang penting gitu ya. Jadi identitas dari satu aplikasi itu gitu ya. Contoh misalkan Gojek gitu. Gojek itu ya identitasnya warnanya hijau gitu. Nah, itu kan dia bikin suatu visual branding ya dengan warna hijau. Oh, ya udah ini tahu nih. Oh, ini Gojek gitu. Atau lebih gampangnya aplikasi e-commerce, misalkan Tokopedia dan Shopee. Ya udah orang tahu bahwa kalau hijau ya pasti Tokopedia gitu ya. Kalau oranye ya Shopee gitu dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada knowledge of responsive design. Ini pengetahuan tentang desain yang responsif. Desain yang responsif itu apa sih? Kalau kalian perhatikan ya, misalkan ukuran HP itu kan beda-beda ya. Nah, terus juga gimana sih suatu website itu dibuka di handphone dan juga di desktop. Itu kan beda ya. Misalkan tampilan di desktop itu kan layarnya lebar gitu. Kalau dimasukin ke handphone kan jadi nanti berantakan gitu kalau misalkan sama kayak di laptop atau desktop gitu. Otomatis nah si UI designer ini harus tahu nih kalau dibuka di HP bentuknya gimana atau gambarannya gimana. Kalau dibuka di laptop ya harus gimana juga gitu ya. Nah, itu harus dipikirin juga. Nah, ini juga berhubungan nanti sama yang namanya front end engineer ya. Ini kalau dibikin website itu biasanya jadi satu hal yang krusial banget ya. Karena kadang-kadang saya juga geli kalau lihat website tapi dibuka di HP itu aduh gitu ya. Kita kayak buka di laptop gitu ya. Aneh aja gitu. Kadang-kadang jadi kecil banget tampilannya gitu ya karena kan menyesuaikan resolusi handphonenya. Nah, kemudian selanjutnya ya ini sebetulnya nggak terlalu jadi hal yang penting juga ya. Tapi akhir-akhir ini tren desain animasi ini jadi salah satu yang apa ya yang banyak banget sekarang orang pakai gitu ya. Jadi saya masukkan ke sini ya, di mana animasi ini ya kalian tahu lah gitu ya. Tapi animasinya bukan berarti kartun di sini enggak gitu ya. Animasi ini mungkin aja misalkan ketika tombol diklik gitu. Terus nanti tombolnya berubah warnanya gitu ya. Atau kalau kalian pakai komputer, misalkan mouse-nya kalian arahkan ke suatu komponen, terus komponen itu warnanya jadi berubah gitu. Nah, itu kan animasi juga gitu ya. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang UI designer. Kemudian ada interactivity. Nah, ini sebetulnya suatu hal yang memang sangat-sangat berpengaruh terhadap suatu aplikasi gitu ya. Karena kan kalau misalkan kalian nonton video itu interaktivitinya nggak ada gitu ya. Kalau dengan aplikasi kan interaktivitas itu jadi suatu hal yang memang kalian apa ya rasakan gitu ya. Kalau video itu kan linear aja gitu ya, terus sampai akhir gitu. Kalau di aplikasi itu mungkin aja kalian udah login, terus kalian mau logout terus kalian login lagi. Gitu. Nah itu kan satu proses yang mungkin beda-beda gitu ya, proses tujuannya gitu. Kalau video kan satu tujuannya sampai akhir aja. Gitu. Oke, next ya. Kalau perang, kira-kira seorang UI UX designer itu bawa apa ya? Kira-kira. Kalau misalkan tentara kan bawa senjata gitu ya. Nah, kalau UI UX itu ngapain? Sebenarnya di sini saya pengen bahas tentang tools ya. Tools yang mungkin sering digunakan oleh seorang UI UX designer.
Saya di sini ambil yang populernya aja. Banyak sebetulnya tools ya. Mau berbasis website, mau berbasis mobile juga ada, mau berbasis aplikasi desktop atau komputer itu ada juga. Tapi di sini saya pengen kenalin yang memang populer aja gitu ya. Yang pertama, ini yang paling sering saya pakai, ada Figma. Figma itu bisa dipakai di Windows maupun macOS, tapi juga ada di aplikasi Android dan iOS kalau nggak salah untuk melihat hasil prototyping-nya. Jadi benar-benar kalian kayak udah bikin aplikasi gitu ya di HP gitu ya, kalian bisa cobain gitu. Misalkan klik button ini pindah ke halaman yang lain, ngeklik klik formulir gitu, form, terus nanti bisa diisi gitu ya. Nah, itu bisa pakai Figma, namanya Figma Mirror kalau di handphone. Tapi itu nggak bisa buat desain, buat lihat hasil desainnya aja gitu ya. Nah, kemudian dia aplikasi yang berbasis web ya, web based, dan ya ini karena web based otomatis nih dia itu punya fitur yang namanya itu ya cloud ya. Jadi semua datanya itu disimpannya di cloud gitu. Jadi kalian jangan khawatir misalkan aduh kan ya kita tahu ya desain itu banyak menyimpan datanya itu besar gitu ya. Nah, tapi kalau di Figma itu kalian nggak usah khawatir gitu. Karena datanya itu disimpannya di cloud. Di cloud itu ya di komputer punya orang lain gitu ya, di server punya orang lain. Jadi ya kalau misalkan aplikasinya besarnya 10 MB, ya udah yang masuk di komputer kalian ya tetap 10 MB gitu ya. Kalau walaupun kalian udah masukin banyak gambar gitu ya ke beberapa filenya gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Terus kemudian ada fitur kolaboratif. Nah, ini kolaboratif ini satu hal yang penting kalau menurut saya, apalagi saya yang sering banget bekerja bersama dengan tim gitu ya. Saya kan bikin tampilan buat gamenya gitu. Nah, tim saya itu nanti yang bikin logic atau programmer dari gamenya gitu ya, itu otomatis nih dia mau masukin si tampilan ini ke dalam Figma-nya. Nah, dia otomatis nih dia bisa ngambil langsung komponennya gitu dari Figma ini, nggak usah saya kirim lagi gitu. Nah, ini lebih mempermudah, lebih mempercepat juga proses kerja gitu ya. Nah, kemudian ada auto layout. Auto layout juga, jadi kalau auto layout ini dia dibantu gitu ya, kalau kita mau bikin penempatan atau positioning dari suatu komponen gitu ya di dalam desainnya, itu dia bakal muncul garis bantu gitu ya, terus kemudian juga misalkan tinggi dan lebarnya itu juga bisa diberikan auto gitu ya. Nah, ini kan suatu hal yang sangat membantu. Yang terakhir ada Smart Animate kalau di Figma. Sebetulnya masih banyak sih fitur yang lain gitu ya. Cuman ya saya masukin aja yang benar-benar jadi suatu kelebihan gitu ya. Smart Animate ini ya dari bahasanya aja gitu ya. Kalau kita translate animasi cerdas gitu. Jadi benar-benar si Figma ini kalau kita bikin satu komponen, terus misalkan contoh misalkan tulisan login gitu ya. Kalau kita klik misalkan si tulisan login itu kita bisa bikin si tulisannya jadi lebih kecil misalkan gitu ya. Atau misalkan button nih. Saya klik button. Terus misalkan di halaman selanjutnya button itu masih ada tuh, tapi berubah warna gitu ya. Jadi warna biru misalkan. Nah, itu dia bisa animasi secara cerdas gitu. Smooth banget si perpindahan animasinya itu gitu ya. Nah, kemudian ada Adobe XD, ini juga sama. Oh ya, tadi Figma itu ada yang gratis ya dan ada yang bayar. Kalau yang sebetulnya yang gratis pun cukup ya. Kalau buat belajar, kecuali kalau kalian adalah profesional gitu ya. Nah, itu kalian bisa beli gitu ya. Apalagi kalau kalian mau memanfaatkan fitur kolaboratifnya gitu ya, kerja bareng tim. Nah, itu kalau menurut saya sih yang nggak ada salahnya gitu. Kalian bayar untuk itu gitu. Nah, kalau Adobe XD itu free ya. Ini dari Adobe ya. Mungkin udah banyak juga yang tahu tentang Adobe gitu ya. Mereka mengeluarkan juga sebuah tools untuk membuat UI UX. Di sini fiturnya hampir sama tadi ya, auto animate. Nah, ini kalau auto animate ini dia bisa menganimasikan suatu komponen secara otomatis gitu ya.
Kemudian responsif tadi udah dibahas ya, bahwa kalau responsif itu kemudahan kita misalkan mau bikin desain untuk untuk mobile, terus bikin untuk website itu kan beda-beda gitu ya. Nah ini Adobe XD bisa menangani itu semua. Gitu. Kemudian, nah ini terintegrasi dengan Adobe CC. Nah, Adobe CC itu apa? Adobe CC ini satu produk juga ya dari Adobe, yaitu singkatan dari Creative Cloud. Jadi kalau kalian mau ngedit misalkan di Photoshop, kemudian kalian mau masukin lagi langsung ke XD itu bisa gitu ya. Jadi saling terhubung lah. Nah, selanjutnya Sketch. Ini aplikasi yang nggak pernah saya pakai sebetulnya, tapi ini jadi populer juga karena penggunanya adalah di macOS ya, dan bayar tapi gitu ya. Nah, ada sih yang gratis tapi ya itu fitur-fiturnya ditutup gitu ya, banyak yang ditutup. Gitu. Ya kalau punya Mac ya silakan aja kalau mau beli gitu ya. Kalau saya bukan pengguna Mac kebetulan gitu ya. Nah kemudian kelebihannya ada konsisten prototypes. Ini prototypes yang dihasilkan itu selalu konsisten dan ini yang banyak banget disombong-sombongin sama orang-orang yang pakai Sketch gitu ya. Kalau Figma itu kan kadang-kadang ya kita prototyping atau animasinya itu ya gitu-gitu aja gitu ya. Atau kalau pengen bikin animasi yang bagus ya kita harus kulik bener-bener gitu. Kalau di Sketch itu wah enak banget sih katanya untuk prototyping-nya. Kemudian multitude plugin. Nah, ini kaya banget katanya pluginnya, banyak orang yang bikin-bikin fitur-fitur yang sebetulnya nggak ada di Sketch, itu mereka masukin ke Sketch gitu ya. Nah, ini kan jadi satu kelebihan tersendiri. Nah, ini nih yang suka nongkrong. Kalau anak UI UX itu nongkrongnya di mana ya? Nah, ini saya ngasih beberapa rekomendasi website ya. Sebetulnya masih banyak website-website lain yang bisa digunakan untuk riset ya, terutama riset gitu atau memamerkan hasil karyanya. Nah, yang pertama ada dribble.com. Nah, ini yang paling populer karena banyak banget orang-orang yang nge-share hasil-hasil desain mereka di sini kan. Kalau mau belajar bikin desain gimana, nah kunjungi aja dribble ini gitu ya. Gampang kok ya, kalian daftar aja gitu ya. Terus juga kalau kalian misalkan di sini juga bisa kalian misalkan mau ngapain gitu ya. Nah, kalian masuk ke dribble, upload gitu ya, nanti bisa dilihat orang gitu ya. Kalau saya nyebutnya ini Instagramnya UI UX gitu ya. Karena di sini juga kita bisa nge-like gambar-gambar yang ada di sini gitu ya. Hasil UI UX yang dihasilkan oleh orang lain kita bisa like juga. Saingannya Behance. Ini produknya Adobe juga ya. Ini terintegrate juga sama Adobe CC jadi lebih gampang lagi gitu ya kalau kalian memang pengguna Adobe yang berlangganan. Tapi kalau saya sih lebih senangnya pakai Dribble ya karena memang ya gratis lah ya. Sebetulnya ada sih yang bayar Dribble tapi nggak terlalu ini juga lah fiturnya gitu ya. Yang gratisan pun cukup gitu kalau memang mau belajar. Oke, selanjutnya ada interaction stripdesign.org. Nah, ini sebuah website yang memang organisasi ya. Mereka itu sebuah foundation gitu yang memang membahas mengenai UI UX gitu ya. Saya juga banyak belajar dari sini gitu ya. Kalau misalkan ada yang bingung, waduh. Saya pun awalnya apa sih UX itu, apa sih UI itu gitu ya. Belajarnya dari sini juga. Ya, nyari-nyari riset literasinya dari sini juga. Nah, selanjutnya ada medium.com. Ini sebetulnya salah satu yang baru-baru juga ya, nggak terlalu lama. Ini tuh Medium tuh ya isinya kayak blog lagi sebetulnya gitu ya, banyak tulisan-tulisan terkait dengan riset misalkan gitu ya. Nah, saya sih banyak belajar dari sini tuh ada orang-orang yang memang riset atau fokus penelitiannya di UI UX itu mereka sering share di sini gitu ya pengalamannya mulai dari ngedesain itu kayak gimana gitu ya, masalah yang mereka hadapi itu apa. Bahkan mereka kadang-kadang kasih solusinya juga kalau ada masalah gitu ya. Itu kan bagus banget gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu yang rekomendasi. Nah, kalau ini websitenya bisa menghasilkan uang. Nah, uiad.net. Jadi kalau kalian misalkan saya bikin desain iseng-iseng
Terus kalian masukin aja ke sini, jual gitu ya. Siapa tahu laku gitu ya. Nah, ini kan bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadi salah satu tongkrongan anak UI UX. Sebetulnya masih banyak juga sih website-website yang lain yang bisa menghasilkan uang untuk UI UX ini. Dari hasil nongkrong terinspirasi atau plagiat. Nah, ini yang paling banyak di apa ya, jadi keluh kesah lah gitu ya di kalangan UI UX designer. Kadang-kadang kita bikin desain tiba-tiba besok loh kok ada yang sama gitu ya. Ini saya yang nyontek atau dia yang nyontek gitu kan, kita nggak tahu. Nah, kalau saya berangkatnya dari sebuah quotes ya, itu dari seorang Pablo Picasso. Dia adalah pelukis terkenal ya di tahun 19 sekitar 1900-an sampai 1970-an sampai dia wafat gitu ya. Nah, katanya good artist copy, great artist steal. Nah, ini apa maksudnya gitu kan? Ambigu nih. Katanya seniman yang baik adalah yang mengcopy gitu ya. Atau seniman yang itu hebat gitu ya, adalah yang mencuri. Nah, ini kan satu ambigu. Kadang-kadang quotes ini quotes bagus sebetulnya gitu ya. Tapi kadang-kadang dipakai alibi gitu ya oleh orang-orang atau desainer-desainer yang suka copy paste, yang suka nyontek, yang suka plagiat gitu ya. Nah, ini kan satu hal yang sebetulnya jadi keresahan di antara kami gitu ya, UI UX designer. Karena originalitas dari sebuah desain itu penting gitu ya. Nih, plagiarisme UI UX ya. Jadi kalau kita plagiat gitu ya, kita nyontek karya orang lain, inspirasinya dari desainer lain, UI UX itu langsung bakal ketahuan karena bisa dilihat secara langsung gitu ya. Contohnya ini, tampilan antar muka untuk aplikasi Zoom dan Geomeet. Ini akhir-akhir ini jadi viral juga ya tahun kemarin itu, bahwa Geomeet katanya ya meniru Zoom gitu ya. Terus ada yang ngomong Zoom yang niru Geomeet gitu. Itu urusan mereka lah. Sama banget ya. Positioning button-nya sama, warnanya sama gitu ya. Bahkan icon-iconnya pun mirip gitu ya, sama. Nah, ini kan istilahnya apa ya? Plek gitu ya, plek ketiplek. Si desainnya ini benar-benar sama banget gitu. Nah, ini satu hal yang dimaksud dengan plagiarisme. Ini nggak boleh gitu ya dalam dunia desain itu kalau disebut haram, haram gitu ya. Yang kayak gini tuh. Nah, kemudian mereka merubah desainnya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan good artist copy gitu ya. Idenya sama gitu ya, tapi tampilannya mulai berbeda nih. Tapi pengguna tetap gitu, tahu miripnya di mana gitu sama produk yang lain gitu. Bahwa oh, ya ini mirip banget sih sebetulnya sama Zoom gitu ya. Tapi ada yang bedanya, misalkan dari buttonnya awalnya nggak lingkaran, sekarang jadi lingkaran gitu ya. Mereka memperbarui produknya. Nah, ini disebut dengan good artist copy gitu ya. Jadi artis yang baik gitu ya, tapi tidak sempurna lah gitu ya. Karena boleh sebetulnya gitu ya, cari inspirasi tapi ya jangan terlalu plek gitu, sama banget gitu ya sama aplikasinya gitu ya. Nah, ini yang bagus, grid artist steal. Jadi idenya sama, tampilannya berbeda, tapi pengguna tidak melihat kemiripan di antara keduanya. Idenya sama kan? Ini kan aplikasi pemutar musik, fiturnya sama, ada tombol back, ada nama lagunya ya. Terus ada ada bar untuk menunjukkan sudah sejauh mana lagu diputar. Ada tombolnya juga sama, ada play, ada next gitu ya, ada previous dan lain-lain. Nah, tapi kenapa ini disebut seorang seniman yang baik gitu ya? Karena dia idenya sama, tapi dia bisa berpikir gimana sih supaya orang-orang tahu bahwa ini tuh sebetulnya idenya sama, tapi tampilannya beda gitu ya. Dan orang-orang tahu bahwa ini adalah suatu karya original. Contoh deh yang dari real world gitu ya, Gojek gitu. Gojek itu kan sebetulnya sebelum Gojek kalau di luar sana udah ada Uber gitu ya. Nah, sama-sama gitu
penyedia jasa transportasi online juga. Tapi seorang Pak Nadiem Makarim ini berpikir, gimana caranya supaya Gojek ini beda gitu sama Uber gitu. Oh ya udah konsepnya sama nih, tetap transportasi online. Tapi mode transportasinya itu menggunakan motor ya. Terinspirasi dari katanya dia sering naik ojek ke tempat kerjanya gitu ya. Nah, itu kan satu hal yang steal ya, mencuri ide sebetulnya gitu ya. Mencuri ide dari orang lain, tapi kemudian ide itu kamu kuasai, kamu ubah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nggak kelihatan nyontek gitu jatuhnya gitu ya. Nah, itu sih tips and tricks kalau mau menghindari plagiat. Gitu ya. Nah, di sini ini yang mungkin paling banyak dinantikan. Gimana caranya UI UX designer itu cari uang atau nyari cuan kalau sekarang gitu ya. Nah, di sini saya mau bahas mengenai peluang kerja sebagai seorang UI UX designer. Yang pertama, kalian bisa bekerja sebagai UI UX designer di perusahaan. Perusahaannya ya pasti yang punya aplikasi ya, yang punya website misalkan gitu ya. Rata-rata sih startup ya atau perusahaan yang memang berbasis teknologi gitu ya. Yang mereka jual itu ya aplikasi gitu. Ya, contohnya Gojek, Traveloka misalkan gitu ya. Atau yang lebih kecil lagi misalkan startup lokal gitu ya. Nah, di sini sih kalau dari range gaji yang saya tahu di Indonesia itu kalau perusahaannya gede itu sekitar 8 sampai 13 jutaan per bulan. Kalau perusahaan-perusahaan kecil mungkin sekitar 4 sampai 8 jutaan lah range-nya gitu ya. Cuman saya juga nggak tahu tuh, karena kan kadang-kadang gaji itu banyak banget orang-orang yang nggak mau bongkar gitu ya, gaji mereka selama 1 bulan bekerja di perusahaan gitu ya. Nah itu kalau kalian mau bekerja gitu ya di perusahaan ya silahkan gitu ya. Sekarang banyak banget perusahaan yang butuh. Coba aja kalian buka lapak karir gitu ya. Itu pun banyak banget interaction design, mereka butuh experience design juga. Itu banyak banget. Nah, kemudian peluang yang kedua bisa dari freelancing atau cari proyekan gitu ya. Nah, ini lumayan banget gitu sebetulnya gitu ya, yang kerja di kantoran tapi ya lumayan gitu. Apalagi kalau dapat proyekannya dari luar negeri. Kalian dibayarnya bukan pakai rupiah, tapi pakai dolar gitu ya dibayarnya. Dan yang pasti ya mengikuti standar dari dari tempat mereka ada gitu ya atau negaranya gitu. Contoh misalkan kalian ngerjain proyekannya di rumah tapi kalian dapat kliennya dari Amerika gitu ya. Otomatis tuh dibayarnya lumayan kan, standarnya dari sana gitu. Bahkan mungkin gajinya bisa lebih besar daripada yang kerja kantoran, tapi ya kadang-kadang, lancar gitu ya, project ada terus, kadang-kadang ya seret gitu, kadang-kadang nggak ada project sama sekali gitu ya. Nah, atau tadi ya, jualan desain tuh di marketplace produk digital. Tadi ya ada uiad.net, terus ada juga, kalau kalian cari-cari misalkan, apalagi Fiverr gitu ya, itu jual jasa kalian gitu ya. Terus, atau misalkan di ThemeForest itu juga ada. Kalau kalian cari aja, gimana caranya jual, produk UI UX di Google gitu ya. Nah itu pasti keluar gitu, website-website yang memang menyediakan atau menjadi tempat untuk berjualan. Kalau kita lihat di sini ya lumayan tuh ada yang $20 gitu ya, $28, $48, tapi kan lumayan gitu. Kalau yang belinya banyak ya otomatis uangnya ngalir juga gitu ya. Nah, kalau kalian udah kuasai gitu ya, kalian bisa mengajarkan sama orang lain terkait dengan UI UX ini, kalian bisa aja buka kelas online course atau bikin konten tutorial. Sekarang akhir-akhir ini nih ya, lagi rame banget di TikTok ya, kontennya tentang UI UX ya. Itu tutorial cepat aja gitu ya, bikin button gimana di Figma misalkan. Cara bikin komponen ini gimana gitu ya. Nah, itu banyak banget sekarang ya, konten-konten seperti itu dan mungkin bisa menghasilkan uang atau mendatangkan klien gitu ya, ataupun jadi satu portofolio buat kalian gitu ya. Kalau saya sih sekarang mulai nih untuk Figma ini saya bikin tutorial di YouTube gitu ya.
Nanti kalau kalian mau berminat untuk belajar, ya silakan aja kunjungi YouTube saya. Nanti di akhir saya kasih linknya. Ini gratis kok ya, saya kasih gratis gitu. Nah, kalau kelas online course itu biasanya kadang-kadang berbayar gitu ya. Kalau di Udemy itu aplikasi untuk online course ya. Kalian coba cari aja UI UX design misalkan gitu ya. Itu bisa sampai 200.000 minimal satu course gitu ya. Paling kecil atau bahkan lebih juga, ada yang jutaan juga gitu ya. Di Udemy itu. Makanya kalau kalian pintar menangkap peluang ya ini bisa jadi uang juga gitu ya. Terakhir nih, kalau saya yang sekarang sedang dijalani ya adalah ini gitu ya, salah satunya merintis startup gitu. Nah, kita tahu bahwa untuk mendirikan sebuah startup itu ya ada 3 istilah ya kan orang-orang yang ada di startup itu. Yang pertama hipster, hipster itu ya kita, desainer gitu ya. Kemudian ada hustler, hustler itu orang yang ngerti bisnis logic gitu ya. Bagaimana cara memasarkan suatu produk gitu ya. Nah, itu hustler. Kemudian ada hacker. Hacker ini adalah orang yang jago banget bikin produknya ya, berupa aplikasi pastinya gitu ya. Nah, kalian kan di sini udah jelas tadi ya hipster. Hipster itu orang yang berkecimpung di dunia desain. Kita bisa merintis startup gitu ya, tapi ya syaratnya itu kalian harus cari orang lain yang memang mengerti misalkan mengerti bisnis gitu ya, mengerti teknologi gitu ya, IT gitu ya, programmer, kita kolaborasi bareng gitu ya, kita bikin startup bareng-bareng, nanti ya mungkin kalau misalkan memang produknya bagus, ya startupnya bisa berkembang gitu ya dan bisa menghasilkan uang. Nah, selanjutnya nih, ada gimana caranya jadi seorang UI UX designer yang baik. Ini tips and trick aja dari saya gitu ya. Kalau kalian pengen menekuni dunia UI UX. Nah, tapi kita lihat dulu nih, ada kunci utamanya, yaitu adalah berangkat dari sebuah masalah. Ya. Kalian bikin suatu aplikasi gitu ya, tapi kalian nggak tahu nih aplikasinya itu buat apa gitu ya. Nah, maka dari itu berangkatlah dari sebuah masalah. Oh, misalkan akhir-akhir ini nih lagi ada COVID gitu ya. Nah, otomatis nih kalian pengen banget rancang tampilan aplikasi untuk data pengidap COVID-19 gitu ya, misalkan. Nah, itu kan suatu masalah dulu gitu ya. Terus solusinya ya tadi kalian bikin menawarkan desain aplikasinya gitu ya. Kemudian ada hasilnya. Ya hasilnya adalah berupa tadi tampilan aplikasinya kah misalkan gitu ya. Nah, di sini yang pertama yang paling harus kalian lakukan kalau mau jadi seorang UI UX designer ya tadi ya. Sering banget saya bahas tentang user ya. Jadi ya kenali penggunanya gitu. Ini yang paling utama. Di mana di sini yang harus kalian perhatikan itu yang pertama ada estetika. Estetika itu ya tadi gitu ya, warna, tampilan, itu hubungannya dengan estetika. Buat apa? Buat meningkatkan kesenangan pengguna, buat ningkatin experience gitu ya. Terus juga bikin pengguna nyaman misalkan dengan aplikasinya, terus bikin pengguna pengen pakai lagi gitu ya. Nah, itu kan satu kelebihan dari aplikasi kalau kita kenal dengan usernya. Terus kemudian ada skalabilitas. Nah, ini kalau misalkan aplikasinya itu berkembang, kemudian misalkan juga tren juga berubah ya, dari satu tahun ke tahun yang lain itu pasti berubah-ubah tren tuh ya. Nah, kalau kalian fokus di sini itu aplikasinya jadi future proof. Future proof itu apa? Jadi istilahnya kalau ada perubahan nanti aplikasinya tetap bisa bertahan gitu ya. Kemudian nah di sini mengikuti tren tadi ya yang pasti. Kemudian ada accessibility atau aksesibilitas. Ini seberapa mudah suatu aplikasi itu bisa dipakai oleh user gitu ya. Nah, di sini mungkin aja aplikasinya harus ramah disabilitas gitu ya. Misalkan aplikasi yang ramah disabilitas, misalkan kalau ada satu aplikasi tapi ada kawan-kawan kita yang tidak bisa mendengar misalkan gitu ya. Nah, itu kan bisa menggunakan apa tekstual gitu ya, secara tekstual atau tidak bisa melihat ya berarti sebaliknya menggunakan audio gitu ya untuk berinteraksi dengan penggunanya gitu ya. Kemudian ada juga di sini kemudahan mencari informasi gitu ya.
Kadang-kadang kalau kita mau buka satu aplikasi, terus kita buru-buru gitu, kita pengen cepet-cepet dapetin informasinya gitu ya. Nah itu, tapi, nyatanya gitu ya, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu informasi tersebut gitu ya. Nah itu berarti aksesibilitasnya kurang gitu ya. Semakin cepat kalian dapetin informasinya berarti ya aksesibilitasnya semakin baik gitu ya. Kemudian konsistensi. Nah ini ya, misalkan nih Gojek itu warnanya hijau nih, tiba-tiba besok berubah nih jadi oranye misalkan. Nah itu kan pengguna, waduh kok beda ya katanya gitu ya. Gojek tuh biasanya hijau gitu dari logo aja gitu ya. Misalkan logo atau ya icon aplikasi gitu ya. Aduh kok gimana ya Gojek ini ya kan itu jadi satu hal yang memang nggak mau user gitu ya kayak gitu ya, nyari-nyari lama lah gitu ya. Sehingga apa, dengan konsistensi ini ya user lebih familiar dengan aplikasinya gitu dan user punya kepercayaan bahwa ya aplikasi ini dapat diandalkan gitu ya. Kok, kadang-kadang kalau misalkan ada satu aplikasi yang memang, apa ya, kadang-kadang senang bikin fitur-fitur baru gitu ya, tapi, fitur-fitur lamanya dihilangin gitu, padahal user masih butuh tuh. Ya itu kadang-kadang ya pengguna ya udah kabur aja, ngapain gitu masih pakai aplikasi itu gitu ya. Nah itu jadi dapat diandalkan. Nah ini ya, tips yang kedua selain memahami user, itu UI UX designer tuh harus up to date gitu ya. Tahu gitu perubahan, tren dari tahun ke tahun gitu. Nah ini ada beberapa tren yang memang, yang, ada di tahun 2021 gitu ya. Yang pertama ada 3D illustration. 3D illustration ini, tren yang sebetulnya udah lama juga tapi masih, jadi primadona gitu ya di tahun 2021. Kemudian ada glassmorphism, nanti kita lihat ya glassmorphism itu seperti apa. Glassmorphism ini, eee, apa ya, istilahnya komponen yang, seolah-olah seperti kaca gitu ya, eee, nantilah kita lihat ya, supaya lebih jelas. Kemudian ada aesthetic minimalism, ya desain yang estetik tapi minimalis gitu ya. Ini juga jadi satu tren yang ada di tahun 2021. Kemudian, blur colorful background. Nah ini, katanya komponen background-nya ngeblur dan juga colorful. Ini kita lihat nanti ada juga contohnya. Kemudian ada vivid color. Nah ini harus dicontohin juga ya, karena nggak susah kalau nggak lihat contoh ya. Kemudian big sophisticated typography. Nah, biar nggak bingung, kita lihat aja contohnya. Nah ini ya, 3D illustration. Nah ini ada ilustrasi statistik, ada ilustrasi package. Package ini diilustrasikan surat gitu ya. Dia bentuknya 3D juga tuh ya. Jadi dia punya ruang gitu. Nah ini salah satu tren ya di tahun 2021. Kemudian, nah ini ada glassmorphism. Glassmorphism itu tadi ya komponen seolah-olah seperti kaca gitu ya. Nah terus ada blurred colorful background tadi ya. Jadi background-nya itu colorful, tapi dia ngeblur gitu ya, nggak kelihatan gitu. Jadi hanya kelihatan samar-samar gitu. Nah ini salah satu tren juga di tahun ini gitu ya. Sebetulnya glassmorphism ini udah tren dari dulu, tapi seringnya berjalannya waktu tergerus gitu ya oleh tren-tren yang lain. Tiba-tiba Apple mengeluarkan tampilan antarmuka baru untuk macOS Big Sur ya. Sistem operasi mereka yang baru itu menggunakan konsep glassmorphism, otomatis ya trending lagi gitu ya. Orang banyak pakai lagi desain-desain kayak gitu. Nah, ini contoh estetik minimalis gitu ya. Komponen-komponennya ya hanya diberikan warna pun nggak terlalu mencolok gitu ya. Terus juga ya warnanya pun tidak bergradasi gitu ya. Satu komponen itu ya hanya satu warna aja gitu ya. Minimalis tapi estetik gitu. Nah, ini juga jadi primadona juga di tahun 2021. Nah, ini tadi vivid color ya, masih berhubungan dengan yang tadi blurred background ya. Jadi warna-warna yang gradasi tapi mencolok gitu ya, vivid color tuh. Nah, terakhir ada big sophisticated typography, ini berhubungan dengan pemilihan teksnya ya. Kalau kalian cari aja di Google sophisticated typography itu
kalian bisa cari-cari fontnya gitu ya. Yang kayak gimana sih sophisticated typography itu nih. Salah satu contohnya yang ini nih ya. Best Card for Dining itu fontnya menggunakan sophisticated typography. Nah, ini tips and tricks yang terakhir nih ya, yang sering saya lakukan gitu ya. Di sini design is never ending proses gitu ya. Keep learning and always have a reason for your design. Ini sebuah quotes yang memang istilahnya saya pakai tiap hari kalau saya pengen ngedesain. Kenapa desain itu disebut desain is never ending proses atau desain itu nggak ada ujungnya gitu ya. Jadi nggak pernah berakhir. Karena kalau kita contoh aja kerja di startup gitu ya, misalkan di Gojek gitu. Gojek itu tampilannya pasti tiap bulan atau mungkin tiap tahun itu beda-beda, ada perubahan. Nah itu ya desain is never ending process. Jadi dia nggak pernah berhenti, terus aja. Hari ini misalkan bikin desain bentuknya A misalkan gitu ya. Terus besok udah mulai harus ngedesain lagi gitu ya. Terus mereka rilis lagi gitu ya, bentuknya B misalkan gitu. Nah, terus setelah itu mereka ini lagi ya, desain lagi gitu ya untuk merilis versi berikutnya. Keep learning karena tadi trennya berubahnya cepat banget ya. Kalau di dunia digital itu setiap detik, setiap saat selalu berubah ya. Jadi kalau kalian terjun di dunia digital mau nggak mau harus belajar ya sampai kapanpun itu gitu ya. Yang terakhir itu selalu berikan alasan untuk setiap desain kalian gitu. Kalau kalian bikin suatu desain, tapi kalian nggak tahu alasan kenapa saya harus bikin desain kayak gitu, nah itu jadi bumerang ya. Kalian nggak bisa ngejelasin kenapa kalian bikin desain kayak gini gitu. Kenapa tombolnya saya simpen di bawah, kenapa nggak di atas gitu. Nah itu jadi satu hal yang perlu kalian perhatikan. Oke, mungkin itu ya tadi tips and tricks, kemudian kita bahas tentang perbedaan UI UX juga gimana gitu ya. Kurang lebih seperti itu materinya, mungkin saya kembalikan ke Kang Helmi atau Kang Agung. Oke, terima kasih Kang Afif. Itulah teman-teman pengenalan sedikit banyak banget ya, bukan sedikit banyak banget tentang UI UX, desain. Ternyata desain itu bisa loh menentukan kebiasaan penggunanya atau sampai ke ketertarikan pengguna kayak gitu. Nah, untuk teman-teman buat yang mau bertanya boleh di chat dulu di via chat. Ini ada pertanyaan nih Kang Afif. Udah masuk satu pertanyaan dari Debbie. Kak, belajar desain UX UI itu Ya, gimana? harus Oke. bisa coding. Ini ya sebetulnya nggak harus sih ya, tapi ya lebih baik ya bisa juga gitu. Apalagi kalau kalian misalkan ada satu namanya kan front end engineer gitu ya. Bentar, unstable koneksinya. Oke, tes. Suara saya kedengeran? Ada. Halo, tes. Ya, ada. Ada ya? Oke. Nah, front end engineer. Oke. Nah, front end engineer itu kan dia bikin tampilan website tapi ngoding gitu ya. Jadi kalau kalian bisa coding, ya kalian jadi satu nilai tambah juga gitu ya. Kalau seorang UI UX designer itu bisa coding, berarti kalian punya kesempatan untuk masuk ke pekerjaan yang lain gitu ya. Yaitu salah satunya front end engineer itu gitu. Jadi lebih bagus gitu kalau misalkan punya skill coding, tapi nggak wajib gitu. Gitu mungkin Kang. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik juga nih, ini karena berhubungan dengan UI UX, Kang Afif. Di kolom chat ada, Kak, bagi tips kombinasi warna yang baik seperti apa? Nah, mungkin ini berhubungan dengan tadi tren yang disampaikan oleh Kang Afif ya, tren Oke. desain gitu. Tren desain ya. Iya. Warna vivid color gitu. Oke. Kombinasi warna. Ini sebenarnya ada websitenya. Kalau kalian buka gitu ya. Nama websitenya itu colorhunt.co. Bentar. Coba kita buka dulu ya. Colorhunt.co namanya. Bentar, internetnya agak nge-lag.
Nah, ini ya, websitenya namanya colorhunt.co. Kalian bisa buka gitu ya di sini. Ini kalau kalian pengen cari kombinasi warna yang baik gitu ya. Ini kan bagus-bagus nih kalau kalian perhatiin ya. Di sini kita bisa pakai misalkan yang ini nih ya, yang ada kayak warna coklat, terus ada warna apa ini, biru Tosca gitu ya. Nah, ini kalau kalian mau terapin misalkan untuk background saya mau pakai yang atas nih, yang kayak warna krem gini gitu. Terus ke bawahnya misalkan bikin tulisannya saya mau warnanya warna coklat gini gitu ya. Ini bisa jadi referensi kalian gitu juga gitu ya untuk cari-cari kombinasi warna gitu. Sebenarnya masih banyak sih website-website yang lain yang menyediakan color palette ini disebutnya ya. Silakan aja cari di Google gitu ya. Cari color palette for designer. Nah, ini ya ada. Silakan gitu. colorhunt.co. Gitu mungkin Kang. Oke, jadi gitu kombinasi warna ini justru banyak referensinya ya, Kang Afif. Iya, betul. Banyak banget. Ini bisa dikombinasikan untuk penerapan ke desain-desainnya. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi? Iya, betul, betul. Silakan barangkali. Atau boleh ditunjukkan Kang Afif hasil karya Kang Afif yang sudah eksis. Waduh. Sebenarnya ada di IG ya. Kalau ini, bentar saya buka dulu. Saya jarang upload di Dribble ya, karena akhir-akhir ini sibuk banget kembangin startup. Nah, mantap. Dikit, inilah spoiler next game saya nih ya. Ini tunjukin nih. Cuma di sini, yang lain mah nggak akan saya kasih. Nih, ya. Ini contoh ketika saya mendesain UI UX untuk sebuah game. Kebetulan ini next game saya ya. Nanti bakal dirilis juga di Play Store gitu ya. Tungguin aja. Nah, ini salah satunya contoh desain yang saya buat. Kita bikin satu desain komponennya gitu ya. Kita juga bikin kesepakatan dulu nih, bikin desainnya mau kayak gimana sama orang-orang yang memang terkait di project ini gitu ya. Ini salah satu contoh UI game yang sedang dikembangkan gitu ya. Ini belum final, baru awal banget ini gitu ya. Masih banyak banget revisian versi 1 ini pun gitu ya. Kalau di IG, nah, Instagram saya aja ya kali ya. Tuh ya, bisa dilihat juga sih. Nah, kalau ini ya contohnya gitu ya. Ini kalau saya lagi gabut aja sebetulnya yang saya upload itu. Kalau banyak kerjaan mah saya jarang upload gitu ya. Lagi gabutnya aja keren, Kang Afif. Nah, lagi gabut ini ya. Jadi kalau lagi kosong gitu ya daripada rebahan, ya, sekarang kan musimnya rebahan ya, mendingan bikin desain gitu ya, ngulik-ngulik juga gitu ya. Nah, Siapa kalau tahu ini bisa website menghasilkan sih. ya, Kang. Betul. Kalau ini udah bentuknya website gitu selain desain gitu ya. Gitu ya. Contoh-contohnya ya. Kalau di Dribble saya jarang banget sih. Nah, ini juga. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kang Afif dari kolom Oke, chat. boleh. Bagusnya apakah harus Ya, menguasai silakan. UI saja atau UX saja atau harus malah dua-duanya yang harus dikuasai? Tergantung ya. Kalau misalkan kalian dapat kerjaannya di suatu perusahaan ya butuhnya UI aja ya. Kalau menurut saya sih ya harus ada sih sebetulnya keduanya gitu ya. Cuman fokuskan aja kalau memang dapat kerjaannya itu UI designer, ya udah gitu. Kuasain aja gitu ya ilmu-ilmu tentang warna gitu ya. Ilmu tentang warna tuh luas loh ya kan. Saya belajar warna aja itu sampai 1 minggu ya kan untuk bisa menentukan oh warna ini bagus cocoknya gimana gitu ya. Nah, itu kalau memang mau mendalami ya tergantung dari perusahaan yang maunya apa gitu. Atau kalau kayak saya gitu ya yang lagi rintis startup, kalau startup yang baru dirintis itu kan memang ya sumber dayanya sedikit ya, nggak terlalu banyak itu. Otomatis peran saya di startup itu yang saya rintis itu
UI UX designer. Jadi kalau saya harus dua-duanya gitu ya. Mau nggak mau gitu. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang gede mungkin hanya salah satu, tapi secara tidak langsung bagusnya sih tahu juga apa itu UX gitu ya. Terus gimana sih proses UX itu gitu. Supaya nanti pun ketika kalian diskusi kalian nggak bingung sendiri gitu kalau ada sesuatu yang kalian nggak pahami tentang UX gitu. Iya, seperti yang tadi Kang Afif sampaikan juga di soft skill-nya emang kolaborasi antara UI dan UX tuh Nah, itu ya. terjalin gitu ya, sama Iya, komunikasinya betul. pasti sering berkomunikasi gitu ya, antara UI designer dengan UX designer gitu ya Kang ya. Iya, betul, betul. Gitu. Tadi siapa yang nanya ya? Pak Pri. Oke, mungkin ini ada dari Tekmatik Plus. Ini Riko Solan Tekmatik Plus ini teman-teman dari Kupang nih kalau nggak salah. Webinar ini bisa diakses lagi nggak? Yap, webinar ini kita rekam. Pastinya kita upload di YouTube-nya Jong Kreatif. Nanti teman-teman bisa mengulang lagi tadi apa yang disampaikan sama Kang Afif. Terus bisa lihat-lihat juga rekaman kelas webinar series yang kemarin-kemarin udah kita lakukan. Nanti saya coba share linknya ya di kolom chat. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lainnya. Kak, lebih bagus itu UX apa UI? Waduh, lebih bagus ya. Kayaknya dua-duanya juga bagus ya. Nggak ada yang jelek gitu ya. Ya tergantung sih. Kalau kalian senangnya visual design gitu ya, lebih ketampilannya, mungkin kalian akan lebih menganggap bahwa UI yang lebih bagus gitu. Tapi UI. kalau kalian senangnya interaksi gitu ya, terus bikin prototyping ya mungkin UX yang lebih bagus. Gitu. Mungkin lebih ke Jadi nggak ada patokan. keterkaitannya dengan si pengguna gitu ya, dengan user gitu, itu pasti UX gitu ya Kang. Gimana sih caranya kita bisa berkolaborasi di Figma? Tergantung gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngomong lebih bagus mana gitu ya. Iya, iya. Nah, kolaborasi di Figma. Ya, saya tunjukin. Kebetulan lagi buka Figma. Kalian bisa klik, udah ya? Figmanya udah kelihatan kan? Tes, cek. Ya. Udah ya? Ya, udah. Oke, nah. Kalian bisa klik ini ya, ada button namanya share gitu ya. Nah, di sini kalian bisa invite orang yang kalian mau ajak kolaborasi gitu ya. Nah, di sini kalian bisa copy linknya aja, atau kalian juga bisa invite via email. Mau diajak kolaborasinya bentuk apa, bisa edit, bisa view, atau bisa view sama prototype gitu ya. Nah, kalau edit ini yang seru sih gitu ya. Jadi kalau kalian cari aja di YouTube gitu ya, orang-orang yang kolaborasi di Figma gitu ya, kita bisa ngedit bareng gitu. Kita bisa lihat kursor, misalkan saya sama Kang Agung nih lagi kolaborasi nih. Terus saya bisa lihat Kang Agung lagi ngegarap apa nih, karena kursornya kelihatan gitu ya. Jadi live gitu. Nah, itu fitur kolaborasi gitu ya. Hampir sama dengan Google Docs, Google Sheet, Google Docs, Google Meet, atau yang sekarang Miro misalkan Kang gitu ya. Ya, ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum kita tutup webinar series hari ini. Oh, ini nih. Kak, kalau desain ambil bahan berapa gambar di Google, apa melanggar hak cipta? Nah, kalau pengen nggak melanggar hak cipta, cari website gambar-gambar yang bebas copyright ya. Banyak kok websitenya kayak unsplash.com misalkan gitu ya, atau Prepik gitu. Biar nggak ada melanggar hak cipta gitu ya. Kalau untuk gambar gitu, itu kan gratis, boleh dipakai gitu ya. Ya, ya. Gitu sih paling.
Ini ada lagi nih, ada beberapa pertanyaan lagi. Bagusnya Oke, apakah harus mantap. menguasai UI saja atau UX saja atau ini udah ya. Yang tadi ya. Udah dijawab. Nah, ini ada lagi dari Handini. Kak, pada saat mendesain web, tampilan web di laptop dan di HP kan beda, Kak. Nah, jadi bagaimana tipsnya supaya saat mendesain web dalam format web laptop agar tampilannya tetap bagus saat desainnya diakses di mobile? Nah, sebetulnya tadi udah dijelasin juga sama Kang Afif, tapi boleh diulas lagi sedikit, Kang Afif? Ada suaranya? Oke, nah ya, kalau kita lihat gitu ya, memang kadang di web di mobile gitu tampilannya gitu ya. Kan kita harus pahami dulu sih sebetulnya. Sebentar, koneksi unstable. Oke, nah sebetulnya kalau kalian pengen mendalami tentang bagus dibuka di web atau di mobile itu kalian harus belajar juga lingkungan websitenya gitu ya. Minimal sih. Nah ini di sini kemampuan coding jadi satu hal yang jadi satu kelebihan gitu ya. Kalau kalian punya kemampuan coding, kalau kalian jadi UI UX designer itu bakal lebih gampang banget buat bikin eh, tampilan untuk web bagus gitu, mobile bagus juga gitu. Ya tadi gitu, mau kalian harus belajar lingkungan dari website itu sendiri gitu ya. Oh kira-kira ini kalau di website itu tampilannya harus ya tulisannya besar gitu ya. Misalkan seperti itu, atau misalkan kalau kalian buka di laptop itu di navbar ya, bagian paling atas itu kan biasanya ada link-link gitu ya, link menuju ke halaman-halaman yang lain gitu ya. Kalau di laptop kan ditampilin langsung gitu. Kalau di mobile itu diumpetin gitu ya. Nah kayak ini nih, ini kan ada nih di mobile tuh ada sidebar gitu ya, jadi diumpetin tapi nanti bisa diklik. Kalau kalian butuh linknya bisa diklik dulu buttonnya gitu ya, baru nanti keluar linknya. Nah itu perilaku itu yang harus dipelajari gitu ya. Responsive design, cari aja sih sebetulnya banyak banget sekarang referensi yang membahas mengenai responsive design gitu ya. Gitu sih. Ya, Kang. Nah, ini ada lagi dari Debbie Aprianto. Kang, pluginnya yang wajib atau yang biasa pakai para desainer UX UI apa aja? Oke. Ini yang standar aja ya, saya bongkar di sini. Kalau saya pakainya banyak ya, di sini Autoflow. Oke, tes. Oke. Ya, ada. Oke, nah ini pluginnya ya, Autoflow. Ini jarang sih saya pakai ya. Avatar ini kalau kalian butuh ini ya, butuh gambar seseorang gitu ya, tapi kalian nggak punya gitu ya, kalian bisa pakai ini. Chart, buat bikin chart pasti gitu ya. Chart juga, content reel, saya lupa ini buat apa. Isometric ini bikin gambar-gambar yang ya isometrik gitulah pokoknya gitu ya. Yang paling banyak dipakai sebenarnya Iconify sih kalau di kita gitu ya. Iconify ini untuk ngambil data-data icon, ini kan penting banget, sering banget kita pakai icon gitu ya. Terus juga ada Factory ID kalau kalian pengen bikin tampilannya itu kayak 3D gitu ya. Nah itu silakan aja kalian cari juga, banyak sih sebetulnya kalau kalian buka di Figma-nya ya. Terus kalian ke ke community plugin gitu ya. Bentar lagi. Pokoknya cari aja lah di Figma, terus buka plugin. Nanti kan kalian lihat tuh banyak banget yang download gitu ya. Nah itu kan yang top chartnya itu. Nah ini nih ya, Unsplash buat ngambil gambar tadi ya dari internet yang bebas copyright gitu ya. Terus Iconify, terus kalau kalian pengen pakai icon-icon punyanya Google gitu ya. Nah, ini ada di material design icon dan lain-lain. Tadi juga ada ya Lorem Ipsum, walaupun tadi nggak bagus gitu ya. Ini bisa di-generate juga teksnya. Autoflow buat bikin flow dari aplikasinya gitu dan lain-lain. Di sini banyak lah ya. Kalian bisa lihat juga jumlah yang install-nya di sini ya.
Kalau disebut populer ya berarti yang banyak install ya populer banget gitu. Oke. Ya, ini jadi buat teman-teman semua yang udah hadir di sini sambil kita jalanin sesi pertanyaan, bisa isi formulir kehadiran, linknya udah ada di kolom chat ya teman-teman. Ini berkaitan dengan sertifikasi buat teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Kang Afif. Kak, bagi tips hasil desain agar size ya tidak terlalu besar dan tidak pecah walau di ukuran kecil. Sebenarnya sih kalau ukurannya gede di ukuran kecil harusnya nggak jadi pecah ya, karena kan dia nge-scale ke kecil gitu. Justru sebaliknya kalau di yang kecilnya udah burem gitu ya, biasanya kalau di zoom makin burem gitu. Makin ini gitu ya. Jadi itu biasanya bermainnya di pixel ya Kang ya. Di pixelnya gitu ya. Cari aja gambar-gambar yang apa ya, bagus lah resolusinya gitu ya kalau mau gitu. Pas dibuka di ukurannya yang gede ya bagus gitu. Dibuka di ukuran kecil ya otomatis kalau di gedenya bagus ya di kecilnya pasti. Iya. Sama ini Kang, Gitu. tadi kan sempat disinggung mengenai baiknya sambil belajar coding juga. Nah, kalau misalnya memang harus belajar coding untuk desainer UI dan UX, itu sebetulnya apa aja sih yang harus dipelajari? Oke. Kalau coding itu ya minimal sih ya, kalau saya sendiri sih menyarankan HTML dan CSS. HTML CSS ini apa? Jadi kalau kalian bikin website gitu ya, terus nah si website ini kan dibangun di atas sebuah bahasa markup yaitu HTML ya, disebutnya Hypertext Markup Language gitu. Nah itu yang harus kalian pelajarin ya. Itu kan buat bikin komponen-komponennya, misalkan mau bikin button itu di HTML juga, mau bikin misalkan link di HTML juga gitu ya, mau masukin gambar lewat HTML juga. Nah, itu dasar banget sebetulnya gitu ya. Terus kalau CSS itu ya buat ngasih stylenya gitu ya, untuk ngasih style ke dalam komponen yang tadi dibuat di HTML gitu ya. HTML dan CSS itu pasangan yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Nah itu dasar banget. Kalau pengen lanjut lagi bikin animasinya buat website gitu ya, itu kalau di website gitu ya, HTML CSS, tambahin JavaScript kalau mau gitu. Tapi kan kalau JavaScript itu udah mulai udah mulai lebih expert lagi gitu ya, karena memang udah masuk ke bahasa pemrograman juga. Otomatis ya mau nggak mau kalau mau belajar JavaScript harus kuat dulu di logik gitu ya, logika dan algoritmanya. Ya. Oke, mungkin gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk sharing dengan Kang Afif, teman-teman, atau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Sambil menunggu yang lainnya diisi dulu formulirnya. Diisi dulu formulir kehadirannya. Ya, mungkin nggak ada lagi ya teman-teman yang mau ditanyakan. Oke, Kang Afif, punten boleh ditutup dulu ininya, ditutup dulu si screen-nya ya. Oke. Baik, makasih banyak teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah hadir juga di webinar series kelima ini. Tetap pantengin jongkreatif.id untuk untuk selanjutnya untuk kelas webinar selanjutnya. Nanti kita bakal di minggu depan juga bakal ada, karena rencana kita itu per minggu itu ada 2. Kelasnya apa? Pantengin di jongkreatif.id. Nanti kita bakal share di sana gitu. Gitu dulu paling Kang Afif, terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan? Ya kalau dari saya sih jangan berhenti belajar ya. Terus kalau memang mau mendalami UI UX itu ya terus ngulik lah gitu ya. Yang paling utama sih ya tadi ya harus punya alasan untuk setiap desain itu aja. Yoi. Makasih banyak Kang Afif. Ini sekali lagi aku share lagi ini karena quote yang sangat keren dari Kang Afif. Buat teman-teman semua ini yang hadir di sini, ini kita lihat
di forum kehadiran baru mengisi itu baru sebagian, baru 18. Ini partisipan yang di sini cukup banyak, tadi di hype-nya ada di 40 sekian ya, hampir 50. Kalau yang belum isi form kehadiran, di kolom chat ada linknya ya, link Google Form-nya. Silakan diisi dulu. Saya sudah subscribe channelnya Kak Afif. Oh iya, jangan lupa subscribe. Wis, mantap, siap. Kreatif. Yang kreatif tuh, jangan lupa ya. Mantap. Oke, sambil nunggu yang absen, ini dulu ya untuk dokumentasi. Tolong teman-teman dinyalakan dulu videonya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu Guru yang sudah hadir, teman-teman dari Jeneponto, juga dari Kuanyar, terus dari mana lagi nih, banyak dari Palangkaraya, terus dari Pagar Alam kali ya, ada ya. Oke, mohon dinyalakan dulu teman-teman semuanya. Ya, kalau misalnya yang nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Ini di Kang Afif. Halo Kang Afif. Oh, malah Kang Afif nih enggak. Oh, sip. Oke, ditahan dulu ya, senyum dulu. 1, 2, 3. Tahan, ini karena ada 2 halaman. Senyum lagi, 1, 2, 3. Tahan dulu. Di save dulu yang tadi. Sekali lagi ya, sekarang halaman kedua. Sebentar. Siapa tahu ada di halaman kedua, teman-teman. Jadi semua aja senyum ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Makasih banyak teman-teman sudah hadir. Tadi nggak bosan aku ingetin, jangan lupa pantengin terus si jongkreatif.id, webnya kami, karena banyak pengumuman di sana. Terus kelas-kelas berikutnya juga akan diumumkan di webnya. Udah pada isi absen ya, Kang Riki? Oke, karena masih sebagian, jadi tetap kita tunggu ya sampai hari ini. Makasih semuanya. Semoga ilmu yang tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti kalau pertanyaan. Siap. Jadi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa sih? Itu sih, Pak. Beres, Pak.